Saya bisa membuat banyak orang lain bahagia karena hampir 500 penerima manfaat itu adalah mereka yang kesulitan skripsi. Ada yang sampai depresi, ada juga yang sampai mereka kayak putus asa, nggak mau lanjut kuliah lagi karena sulitnya nyusun skripsi. Visi yang sama. Oh ya, kayaknya generasi muda ini kenapa ya minim banget baca gitu, literasi baca sama minatnya. Bahkan kan menurut UNESCO di tahun 2002 ini 0,01 minat baca dan menulis gitu kan, miris banget berarti di Indonesia nih. Jadi kita ngerasa kayaknya kita harus nih ada sebuah komunitas yang memfasilitasi generasi muda dan mereka bisa mengembangkan potensi mereka itu di bidang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu putri asal Kabupaten Lebak, juga alumni UIN SMA Banten tahun 2021. Beliau dilahirkan berdekatan dengan Kecamatan Kanekes yang terkenal dengan Baduy ya, suku Baduy, dan hingga beliau kuliah di UIN, dan hari ini beliau sudah menunjukkan kesuksesannya sebagai pemuda pelopor. Nah, sudah hadir bersama saya Teh Siti Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dari Baduy ke sini? Apa dari Serang ke sini? Iya, dari Serang dari sih sebenarnya, karena ya? sekarang lagi stay di Serang. Ya, Teh Siti ini asli orang Baduy. Asli orang Baduy, tapi bukan asli suku Baduynya ya? Iya, bukan. Cuman rumahnya berdekatan dengan suku Baduy. Teh Siti, kemarin Teh Siti sudah menjadi juara pemuda pelopor tingkat provinsi Banten ya, yang seleksinya diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Mungkin Sobat Kabar Banten pasti ingin tahu Teh Siti ini mengawali karir sebagai sebelum hingga saat ini menjadi orang yang sukses lah ya, menjadi pemuda pelopor. Dulu sebelum kuliah Teteh kehidupannya di mana? Beneran di Baduy atau memang di mana? Oke, sebenarnya saya itu memang aslinya itu dari daerah Cisimet. Daerah Cisimet ya, daerah Cisimet yang memang berdekatan banget dengan suku Baduy. Suku Baduy. Saya memang kategori keluarga yang kurang mampu, ya bahkan kuliah aja nih, di sekitar lingkungan saya di sana di Baduy itu, sekitar Baduy mungkin nggak ada yang minat kuliah gitu. Tapi saya berpikir bahwasanya siapa lagi nih yang membawa perubahan kampung halaman saya kalau bukan generasi muda gitu. Makanya di situ saya memberanikan diri untuk udahlah coba kuliah di Universitas Negeri. Akhirnya saya daftar di UIN. Alhamdulillahnya di UIN keterima karena keterbatasan biaya nih. Karena kan orang tua juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bapak profesinya sebagai petani, buruh tani gitu. Ibu saya juga seorang penjual kue keliling. Oh, di Kanekes itu ya, di kecamatan. Iya, Kanekes itu kecamatan apa desa? Kalau Kanekes itu termasuk ke desa sih. Kalau Hayat pribadi nih itu desanya itu Desa Margawangi. Desa Margawangi. Iya, Desa Margawangi. Di tengah keterbatasan ekonomi orang tua ya, tapi Teh Hayati, tetap punya tekad yang kuat bahwa bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Waktu itu bagaimana dukungan orang tua terhadap Teh Nurhayati? Orang tua tuh sebenarnya sangat mensupport banget untuk keberhasilan anaknya ini gitu. Sama terutama umi saya. Umi saya tuh berpikirnya bahwasanya kalau kamu tujuannya itu menuntut ilmu, apalagi pendidikan, insya Allah sih Allah akan bantu gitu. Masalah biaya nggak usah dipikirkan gitu. Jadi di sini orang tua saya, bapak saya, umi saya berusaha semaksimal mungkin gitu untuk membiayainya. Tapi saya berpikir bahwasanya kayaknya saya harus dapat beasiswa deh. Gitu. Nggak bisa kayak gini terus karena saya tahu saudara-saudara saya juga masih ada. Saya ada adik 2 gitu, yang memang mereka juga butuh biaya. Akhirnya di situ saya berinisiatif, saya harus kejar nih beasiswa. Memang masuk UIN itu saya belum dapat beasiswa. Karena pertama masuk ya? Iya, pertama masuk tuh belum dapat beasiswa.
pada akhirnya ada kesempatan peluang yaitu beasiswa SKSS. SKSS itu beasiswa dari pemerintah pusat atau dari universitas? Kalau beasiswa SKSS itu satu keluarga satu sarjana, itu adalah beasiswa dari Basnas Provinsi Banten. Basnas Provinsi Banten. Basnas Provinsi Banten, karena memang keluarga saya belum ada yang sarjana nih, dari 9 saudara. Dari 9 saudara belum ada sarjana. Jadi akhirnya saya untuk bismillah, saya ikut deh gitu seleksi beasiswa ini, ya semoga aja ada rezekinya. Akhirnya saya masuk. Dan itu full sampai saya lulus. Dan alhamdulillah sampai hingga akhirnya di wisuda tahun 2021 ya. 2021. Iya. Teh Nurhayati, kadang kan di lingkungan keluarga ya, kalau orang tua tidak mampu, kemudian juga masih ada adik-adik yang belum sekolah maksudnya ya. Kadang orang tua tuh, aduh gimana nih biayanya begitu ya. Nah saat itu bagaimana dukungan terhadap kakak dan adik Teh Nurhayati ketika pertama kali nih akan pergi untuk kuliah gitu? Awalnya sebenarnya ada beberapa keluarga baik kakak dari kakak perempuan maupun kakak laki-laki kayak bisa enggak gitu, soalnya kan yang namanya juga kakak udah berumah tangga tuh kayaknya ya mungkin kalau ngasih uang jajan atau uang saku itu bisa lah gitu, tapi kalau untuk biayanya mereka keberatan sebenarnya gitu. Jadi kayak karena Umi itu kayak Umi sama Bapak tuh kayak yakin udah insya Allah bisa gitu, bisa kamu bisa ngangkat derajat orang tua nih, keluarga gitu. Jadi akhirnya saudara juga sebagian kayak udah ngedukung, ngedoain pasti ada jalannya. Dan adik saya juga berpikir nanti kalau bukan Teteh siapa lagi nih, saya juga pengen kuliah kan ya gitu. Jadi akhirnya ya udah bismillah, saya kuatkan tekad saya. Pokoknya saya yakin akan ada pertolongan Allah dan alhamdulillah bener-bener kayak Allah tuh baik banget. Saya bisa dapat beasiswa sampai full, sampai wisuda dibiayain sama Basnas, bahkan tempat tinggal juga. Terasa banget pertolongan Allah waktu itu ya. Kerasa banget karena pas awal masuk kuliah tuh kayak bingung, nggak punya laptop, nggak punya kendaraan gitu kan. Kalau kemana-mana kan kayak terbatas banget. Beda dengan gitu. teman-teman yang mampu ya datang kuliah pakai kendaraan, pakai laptop gitu ya. Tapi kemudian ternyata hasilnya juga Teh Siti karena tekadnya kuat menjadi orang yang berprestasi saat ini. Sebenarnya waktu kuliah apa sih yang giat-giat yang dilakukan oleh Teh Nurhayati? Kan mungkin kalau di kuliah setahu saya kan kita duduk mendengarkan dosen atau dikasih tugas berdiskusi begitu. Itu kayaknya sulit untuk terbayang Teh Nurhayati bisa menjadi orang yang berprestasi saat ini. Ada kegiatan lain nggak di eksternal kuliah itu? Di kampus. Sebenarnya memang karena pertama kali saya masuk kuliah itu, saya punya 100 catatan. 100 mimpi yang harus saya gapai. Nah, mungkin salah satunya adalah kegiatan organisasi gitu. Jadi saya tuh berpikir bahwasanya saya harus bisa menjadi mawapres, mahasiswa berprestasi di kampus. Saya harus dapat beasiswa juga gitu. Terus saya harus aktif juga, harus jadi aktivis gitu. Makanya ada beberapa organisasi yang saya ikuti di tahun 2017 karena pertama kali masuk itu di tahun 2017. Masuk kuliah 2017 ya? Organisasi yang pertama saya ikuti itu adalah organisasi Komunitas Ekonomi Syariah, FEBI UIN SMA Banten gitu. Nah, organisasi ini termasuk organisasi internal juga di fakultas. Jadi saya bergeliat di situ, saya belajar juga tentang keilmiahan juga, terus keilmuan juga tentang ekonomi syariah itu di situ di Kasaikes namanya sih ya gitu. Terus selain itu juga saya aktif di Prima, Pusat Riset Mahasiswa. Entah kenapa pertama kali masuk kuliah itu awal dulu waktu SMA saya nggak minat tuh sama karya tulis ilmiah gitu, nggak minat karena saya lebih seneng kayak bikin puisi, cerpen gitu, kayak bentukan novel seperti itu gitu. Tapi saat kuliah ternyata memang yang dibutuhkan seorang mahasiswa itu karya tulis ilmiah gitu. Makanya saya ikuti beberapa organisasi yang mendukung di bidang itu. Kasaikes, Prima, terus ada juga KSPM, Komunitas Pasar Modal juga. Terus saya aktif di HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan ya? Iya, nah kebetulan juga di tahun 2020 saya terpilih sebagai presiden Kasaikesnya itu. Karena mungkin ada beberapa prestasi yang saya raih, prestasi di bidang karya tulis ilmiah. Itu waktu kan Teh Nurhayati tidak senang dengan bagaimana membuat karya tulis ya, tapi kemudian
gabung dengan Prima. Setahu saya Prima itu organisasi internal kampus ya, yang apa namanya, yang bergelut di bidang riset. Iya betul, riset. Dan di situ berarti Teh Siti mulai tumbuh ya, mulai suka belajarnya, bagaimana membuat karya tulis begitu ya. Ya Teh Siti, saat ini kan banyak juga anak muda yang kebetulan ini pertama kali penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, sebagai mahasiswa baru, menurut Teh Nurhayati, sebetulnya organisasi itu penting nggak sih untuk membuat teman-teman pelajar khususnya ya bisa mengembangkan bakatnya? Iya, skillnya gitu ya. Skillnya. Penting banget sih kalau menurut saya ya. Karena gini, kita kan pasti kalau sama aktivis nih, kebetulan nih kakak juga aktivis ya. Jadi kita tahu kan perbedaannya ketika di ruangan kelas dengan di luar itu pasti berbeda. Ilmunya juga kan pasti berbeda. Pasti berbeda. Gitu. Iya, berbeda. Dan organisasi itu menurut saya sangat penting karena di organisasi kita bisa mengembangkan skill kita, minat bakat kita. Kita tertariknya ke apa nih gitu. Tapi jangan salah juga nih, jangan sampai salah pilih organisasi. Begitu ya, jangan sampai karena organisasi itu misalnya kayak ikut-ikutan teman atau misalkan bukan karena minat sendiri gitu kan. Itu kan nanti gimana ya, berpengaruh juga sih gitu. Karena faktor lingkungan kan mempengaruhi gitu. Jadi menurut saya kalau sebagai mahasiswa baru ya harus sebaik mungkin teman-teman harus bisa memilah mana organisasi yang bisa mengembangkan potensi dirinya dan mana memang organisasi yang memang itu belum bisa gitu ya, belum bisa pengembangan minat gitu. Jadi ya sebaik-baiknya ya harus bisa membaca diri sendiri kalau begitu ya. Betul, mengenali diri sendiri. Kalau sukanya A ya jangan pilih B, kira-kira begitu ya. Gitu. Seperti itu. Iya. Kemudian Teh Siti berarti kalau di apa namanya, di tengah kesibukan sebagai mahasiswa, kemudian juga di tengah kesibukan sebagai orang yang disibuk di organisasi begitu ya, itu sempat terganggu nggak jam-jam kuliah waktu itu? Karena gini, banyak teman-teman yang berorganisasi begitu ya, tetapi kemudian kadang juga kewajiban kuliahnya juga tersampingkan hingga akhirnya jadwal di wisudanya, lulusnya gitu ya, atau mungkin tahu. Akhirnya terlempar jauh gitu dari waktu yang seharusnya. Ini sebenarnya kembali lagi pada diri kita dan bagaimana manajemen waktu kita. Setelah saya menjabat presiden KSEIKES itu, Komunitas Ekonomi Syariah, saya berpikir bahwasanya wah ini kakak tingkat saya ini banyak yang mereka ngejabat sebagai di organisasi gitu. Tapi terkendala tuh kelulusannya itu. Nah, di sini saya tuh punya value gitu, bahwasanya saya akan menunjukkan bahwasanya saya ini ada nilainya gitu. Saya akan membuktikan bahwasanya saya bisa lulus tepat waktu, tapi saya juga bisa menyelesaikan organisasi yang saya pimpin ini ya bisa selesai gitu. Di situ saya mulai memanage waktu dengan sebaik mungkin sehingga di organisasi jalan, kampus juga ya, perkuliahan juga jalan dengan baik dan alhamdulillahnya juga saya lulus tepat waktu dengan nilai terbaik juga. Nilai terbaik sefakultas atau sekampus? Sejurusan. Sejurusan. Jadi perwakilan untuk mahasiswa yang IPK-nya terbesar gitu, sehingga ikut ikut wisuda offline karena kan waktu 2021 kan masih Covid tuh. Jadi wisuda itu masih online. Nah, yang offline itu hanya mahasiswa yang memang termasuk mahasiswa IPK-nya yang besar gitu. Jadi Teh Nurhayati ini alumni wisuda zamannya Covid. Iya, betul banget. Iya, alhamdulillahnya bisa offline lagi itu. Iya, Sobat Kabar Banten, bisa didengarkan tadi ternyata Teh Nurhayati ini berangkat kuliah tadi itu bukan dari modal yang besar ya, dalam artian bukan karena ada modal dari orang tua yang begitu melimpah lah kalau begitu ya, tetapi dari kesederhanaan dengan tekad yang kuat dan doa orang tua hingga Teh Nurhayati ini sukses menyelesaikan studinya ya di kampus UIN SMA Banten. Dan kemudian kemarin Teh Nurhayati ini ikut seleksi pemuda pelopor ya, hingga menjadi juara 1 di bidang kepeloporannya itu bidang pendidikan. Tingkat provinsi Banten. Nah, kita akan dengarkan ceritanya bagaimana Teh Nurhayati bisa meraih juara 1 di tingkat provinsi Banten. Jangan kemana-mana, kita akan berbincang setelah yang satu ini. Baik Sobat Kabar Banten,
kita kembali lagi bersama saya Irfan Muntaha. Kita masih melanjutkan perbincangan kisah Siti Nurhayati ya, yang sudah sukses menjadi pemuda pelopor tingkat Provinsi Banten yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Teh Nurhayati, sebelum Teh Nurhayati mengikuti seleksi ya pemuda pelopor itu hingga menjadi juara 1, Teh Nurhayati itu bagaimana proses persiapan untuk bisa menghadapi itu? Ya. Salah satu syarat untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor di Provinsi Banten itu kan kita harus ada salah satu yang dipelopori bidangnya. Bidang apa yang memang dipelopori. Nah, karena kebetulan saya itu sedang terus berproses pengembangan di bidang pendidikan, yaitu Sobat Pena Indonesia, yang mana Sobat Pena Indonesia merupakan salah satu wadah inspiratif peneliti muda yang fokus mengembangkan potensi generasi muda, yang memang Sobat Pena ini berdiri di tahun 2020 sejak saya kuliah. Oh, Sobat Pena Indonesia berdiri berarti 1 tahun sebelum Teh Nurhayati di Suda ya? Betul. Itu sudah digagas? Bersama teman-teman kah atau memang bagaimana? Sebenarnya yang menggagas, yang menginisiasi Sobat Pena Indonesia ini saya dengan partner saya, yaitu Rispel Puji Suara, di mana kami itu punya visi yang sama. Visi yang sama, oh ya kayaknya generasi muda ini kenapa ya minim banget baca gitu, literasi baca sama minatnya. Bahkan kan menurut UNESCO di tahun 2002 ini 0,01 minat baca dan menulis gitu kan, miris banget berarti di Indonesia nih. Jadi kita ngerasa kayaknya kita harus nih ada sebuah komunitas yang memfasilitasi generasi muda dan mereka bisa mengembangkan potensi mereka itu di bidang literasi, kepenulisan. Bahkan kita juga memfokuskan pengembangan anak muda itu di skillnya. Gitu. Di skill itu maksudnya di kemampuannya, kemampuan di menulis gitu, dan riset juga. Pertama kali yang teman-teman deklarasikan, apa yang teman-teman lakukan di Sobat Pena Indonesia itu? Sobat Pena namanya? Buat pengenalan kali ya, pas brandingnya itu ya, nge-branding itu. Jadi saya itu mulai nge-branding Sobat Pena itu mulai dari saya menunjukkan dengan keahlian saya di bidang kepenulisan, karena saya sudah banyak prestasi yaitu di bidang kepenulisan, pernah juga juara 1 mendapatkan medali emas di OSKI Makassar, Olimpiade Sains Karya Inovatif di Makassar. Tingkat nasional, dan itu menggagas sebuah riset tentang lingkungan gitu. Jadi di situ saya mulai lagi mengembangkan, bahkan ke Malang, Surabaya gitu, Jogja juga gitu. Waktu itu mewakili kampus atau? Mewakili kampus. Mewakili kampus. Jadi banyak prestasi memang di bidang kepenulisan dan karya inovatif. Nah, dari situ saya mulai membrandingkan bahwasanya kami punya komunitas yang memfokuskan para mahasiswa atau generasi muda, para pelajar juga yang bisa mengembangkan potensinya di bidang kepenulisan. Nah, dari situlah kita buat gerakan-gerakannya, yaitu training kepenulisan gratis gitu. Ya, terus coaching untuk mahasiswa ataupun pelajar yang ingin berprestasi di bidang kepenulisan, yang mau lomba kita coaching. Dari situ kita pengenalan. Hingga akhirnya banyak teman-teman mahasiswa yang tertarik mengikuti organisasi itu ya. Dari UIN saja kah atau memang banyak dari kampus yang lain? Kita udah nasional. Sampai saat ini sudah penerimaan manfaatnya sudah hampir 1.000. Dan itu di luar Banten juga banyak. Ada yang dari Jogja, dari Malang juga ada. Terus dari Bandung, dari beberapa wilayah luar itu ada. Dan itu diorganisasikan di setiap daerah? Organisasinya tetap di Banten, karena memang sebenarnya Sobat Pena ini menjadi salah satu wadah inspiratif peneliti muda pertama di Banten. Karena sampai saat ini saya belum pernah melihat nih ada gerakan yang memang menuju ke sana gitu, ke riset dan kepenulisan. Dan kalau yang penerima manfaat dari luar itu lebih ke ikutan kelas intensifnya sih. Jadi kita ada kelas intensifnya, ada training kepenulisan secara online. Berarti Sobat Pena Indonesia berarti sudah berjalan 3 tahun di sini ya? Iya. 4 tahun. Nah, itu apa yang dihasilkan dari teman-teman organisasi di Pena Indonesia itu? Pertama, tadi karena memang penerima manfaatnya juga banyak ya, hampir 1.000 penerima manfaat. Terus ada banyak karya juga yang kami hasilkan. Ada juga dari himpunan mahasiswa bidik misi.
Nah, itu ada hampir 250 peserta yang kita coaching, akhirnya menghasilkan 39 karya populer, karya tulisan populer. Terus ada juga dari Genbi itu hampir 300. Genbi itu beasiswa Genbi, beasiswa Bank Indonesia. Ya? Bank Indonesia juga hampir 300 peserta. Kita coaching juga sama pembuatan karya tulis bentuknya karya populer gitu. Dan begitupun yang lainnya, sampai ada juga salah satu dari tim Sobat Pena itu sampai riset ke Swiss. Oke, dibiayai oleh? Itu beasiswa. Jadi kita support banget sama salah satu namanya Almeida Firdaus. Dia sebagai CMO di Sobat Pena, Chief Marketing Officer, yang mana sekarang dia lagi menggeliat riset di Swiss. Di Swiss. Sampai saat ini bulan. Masih berjalan? Masih di Swiss sekarang. Kemungkinan Agustus. Luar biasa teman-teman ini ya, bisa sampai mencetak kader yang bisa melakukan riset ya ke luar negeri. Nah, dari sekian hasil riset atau karya tulis yang teman-teman buat, itu diantaranya apa saja? Lebih ke banyakan ada karya populer, ya, lebih karya populer, sama ada juga kayak lebih ke di jurnal ya Pak ya. Jadi dibikin jurnal gitu. Sama ada juga dulu tuh karya inovatif yang saya perlombakan itu karya inovatif. Jadi bentukannya kita membuat sebuah gagasan yang inovasi yang bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi tulisan-tulisan tersebut ya kami sebarluaskan dan itu kita publish juga. Saya kayaknya perlu belajar juga ke teman-teman Pena Indonesia ini, Pena Sobat Indonesia. Nah, disitulah Siti menjadi ikut menjadi peserta pelopor ya? Iya. Pelopor di tingkat provinsi Banten. Atau memang sebelumnya juga di tingkat kabupaten pernah mengikuti? Sebelumnya di tingkat sebelum ke provinsi itu masuk ke Kota Serang dulu. Di Kota Serang. Dulu. Saya kira di Kabupaten Lebak. Di Kota Serang ya? Karena tinggalnya sekarang di Serang, stay udah hampir 7 tahun kali ya di Serang, jadi ya jadi Kota Serang kayak gini. Jadi berarti Siti ikut pemuda pelopor di tingkat provinsi mewakili Kota Serang. Karena di Kota Serang sudah menjadi juara ya? Iya. Nah Siti pertama kali mengetahui ya adanya seleksi pemuda pelopor ini, ataukah diajak atau memang sudah mengetahui sendiri dari awal informasi itu? Sebenarnya awalnya nggak tahu bahwasanya ada seleksi pemuda pelopor kayak gini gitu. Karena waktu di Lebak juga belum terinfokan gitu adanya seleksi seperti ini. Itu saya dapat infonya itu ketika lihat sebaran-sebaran pamflet yaitu seleksi pemuda pelopor Kota Serang. Ya, salah satunya dari Kamujang. Karena beliau senior. Jadi beliau juga sebagai pemuda pelopor juga kan. Betul, jadi saya dapat info itu, akhirnya saya ikut. Gitu. Saya ikut seleksi di Kota Serang dan bisa mewakili Kota Serang ke provinsi Banten hingga menjadi juara di provinsi Banten. Kan bersaing dengan beberapa pemuda kabupaten kota ya. Iya, betul. Yang juga pasti sama-sama hebat lagi sebagai pemuda. Nah, waktu itu apa sih yang dipersiapkan oleh Teh Nurhayati? Karena memang saya di seleksi pemuda pelopor ini mengangkat Sobat Pena Indonesia. Karena memang salah satu syaratnya itu harus ada komunitas atau organisasi atau lembaga yang dibawa dan itu sudah berjalan minimal tuh 1 tahun. Kebetulan karena Sobat Pena udah 3 tahun nih jalannya udah hampir 3 tahun. Jadi akhirnya saya bawa Sobat Pena dan saya persiapkan semuanya itu benar-benar totalitas dengan tim dari Sobat Pena, mulai dari kayak pembuatan proposal juga gitu. Pembuatan proposal harus sekreatif mungkin, seinovasi mungkin gitu. Harus desainnya harus bagus, terus sampai presentasi juga apa bahan-bahan yang saya bawa gitu. Karena yang dipresentasikan itu bagian daripada yang dinilai oleh panitia ya? Iya betul, sama harus ada karya juga yang harus dibawa. Nah alhamdulillahnya itu saya bikin karya, namanya bukunya itu Strategi Jitu Menyusun Karya Tulis Ilmiah untuk Pemula. Nah itu karya itulah yang saya bawa juga ke tingkat provinsi Banten gitu, untuk seleksi. Dan karya itulah yang mengantarkan Teh Nurhayati menjadi juara 1 begitu? Juara 1. Boleh tahu apa itu isinya? Isinya sebenarnya itu kan langkah-langkah strategik yang bisa diterapkan oleh para mahasiswa atau para pelajar yang memudahkan mereka untuk menyusun karya tulis ilmiah. Kan sekarang itu kan lagi marak banget tuh mahasiswa itu banyak yang depresi karena skripsi. Karya tulis ilmiah. Jadi inisiatif saya membuat
buku itu ya salah satunya adalah untuk karena ada masalah itu. Oke, yang melatar belakangi ya. Yang melatar belakangnya itu adalah masalah mahasiswa banyak yang memang mereka terkendala karena penyusunan skripsi. Karena skripsi berbeda dengan makalah ya. Beda. Ya. Sangat beda. Sejak tahun berapa Teh Nurhayati bisa menciptakan karya tulis yang berjudul tadi itu? Sebenarnya ini saya buatnya baru di tahun 2022 pembuatan karya bukunya ini gitu. Tapi kalau penyusunannya itu sejak di tahun 2020. 2020 berarti. Jadi 2020 saya kumpulkan bahan-bahannya, pengalaman-pengalaman saya dalam riset, dalam menulis gitu. Kurang saya lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun hingga akhirnya bisa menyelesaikan buku itu sendiri. Bisa launching juga gitu. Sampai saat ini banyak pemesannya? Alhamdulillah cetakan pertama itu 350 dan itu sudah habis terjual. Sudah habis terjual. Mungkin insya Allah di tahun ini kali ya akan ada cetakan kedua. Karena ada banyak peminat juga. Sobat Kabar Banten juga berminat untuk membeli buku karya tulis itu ya. Nah, setelah kemudian mengikuti proses di pelopor ya, pemuda pelopor. Nah, bagaimana respon teman-teman di komunitas itu, di Pena Indonesia itu? Supportnya seperti apa? Tentunya mereka memang sangat mensupport, dan karena memang ini juga menjadi salah satu branding juga untuk Sobat Pena memperkenalkan gitu. Karena dari provinsi sudah dapat juara 1, berarti kita insya Allah akan ke nasional nih. Dan saya ingin memasifkan lagi bahwasanya kami punya Sobat Pena nih. Di Banten ini ada anak-anak muda yang memang fokus terhadap literasi kepenulisan di situ. Jadi saya ingin memperkenalkan Sobat Pena sehingga teman-teman yang lain di Sobat Pena pun, tim Sobat Pena sangat support. Bahkan mereka juga ada yang sampai rela untuk maksudnya kayak membuat bannernya lah, segala macam untuk keperluan. Jadi support penuh lah teman-teman ya. Iya, alhamdulillah gitu. Itu kan bersaingnya dengan tadi saya bilang kabupaten kota yang lain yang tentu juga sama hebatnya dengan Nurhayati. Ketika berhadapan dengan teman-teman, apakah merasa akan terkalahkan atau bagaimana? Iya, memang karena mereka juga hebat-hebat ya. Karena menurut saya, ternyata saya di situ baru sadar gitu. Ternyata anak-anak Banten keren-keren loh gitu. Mereka punya banyak potensi dan mereka tuh cerdas-cerdas. Mereka bahkan punya kepeloporan di bidang bahkan ada yang di bidang teknologi, ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang agama gitu. Dan bidang pendidikan kemarin tuh paling banyak bidang pendidikan gitu. Dan saya tidak pernah meremehkan mereka karena mereka sangat hebat. Bahkan saya juga nggak nyangka kalau ternyata saya yang menjadi juaranya gitu. Karena mereka sangat hebat. Mereka sangat hebat dan inovasinya itu luar biasa. Inovasi di bidangnya itu. Jadi ya berat juga sebenarnya kemarin bersaing dengan mereka semua. Saya jadi teringat tadi yang di pertama kali Nurhayati menyampaikan akan kuliah ke orang tua, dan orang tua meyakinkan terhadap Nurhayati bahwa kamu akan mendapatkan jalan yang bagus gitu, hingga berprestasi. Saat itu mungkin orang tua langsung ketika mendapatkan informasi bahwa Nurhayati menjadi juara, gimana reaksinya? Sebenarnya pas dapat beasiswa aja orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Saya sengaja bikin surprise lah buat orang tua. Mulai dari dapat beasiswa aja kayak orang tua nggak nyangka gitu, ternyata dapat beasiswa. Sampai saya pernah masuk koran terus gitu, masuk TV juga waktu di Makassar, di Oski Makassar, karena dapat medali emas itu gitu. Sampai orang tua kayak, kok alhamdulillah, masya Allah gitu, kayak nggak nyangka gitu. Ternyata saya bisa seperti sekarang ini. Ya saya berpikir bahwasanya saya bisa kayak gini nih karena orang tua saya. Betul. Karena doa mereka. Doa orang tua ya. Doa mereka. Sebenarnya mereka juga kayak sekarang saya bahkan punya ini Sobat Pena sebagai lembaga gitu. Sampai kayak kok bisa sih kepikiran gitu, bisa ada mendirikan sebuah lembaga seperti ini gitu. Karena saya bilang sama orang tua saya, dulu saya sedih banget gitu. Saya sedih banget karena keterbatasan ekonomi, kesulitan untuk kuliah dan yang lainnya gitu. Dan saya ingin memfasilitasi sebuah lembaga untuk mereka yang memang mereka juga punya mimpi yang sama dengan saya. Bahkan saya juga ada di sini program namanya program Sobat Prestasi. Jadi program di mana kayak yang anak lulusan SMP, SMA yang dari Lebak kan terpelosok tuh. Mereka nggak tahu info-info beasiswa atau apa. Itu sampai saya
terjun sampai saya kasih tahu bagaimana alurnya, saya bantu. Sobat Prestasi itu di lembaga teman-teman itu ya? Ada. Di lembaga teman-teman iya, gitu. Lembaga Sobat Pena ada namanya Sobat Prestasi. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata keterbatasan ekonomi ya. Keterbatasan itu bukan menjadi penghalang sesungguhnya, tetapi kalau niatnya bagus, kemudian juga punya keinginan kuat, ya Sobat Kabar Banten bisa seperti Teh Siti Nurhayati bahkan bisa lebih kayaknya. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Karena memang panggung untuk berprestasi banyak ya Teh. Banyak banget. Peluangnya besar asal kita siap saja. Kini Teh Nurhayati sudah menjadi di Daulat, sudah menjadi juara 1 pemuda pelopor Provinsi Banten. Ke depan punya cita-cita apa? Sebenarnya yang sampai saat ini saya kayak ngerasa kok bisa ya mimpi saya tercapai, itu adalah membangun rumah orang tua. Jadi saya punya nazar, saya punya hajat dalam diri saya, gimana caranya saya bisa membangun rumah orang tua saya. Karena rumah orang tua saya tuh dikatakan mungkin nggak layak untuk ditempatkan gitu. Dari bilik kan, karena namanya juga daerah Baduy, ya jadi rata-rata bilik tuh rumah. Panggung. Jadi kalau hujan gitu kan bocor, sering bocor. Gimana saya nggak sedih ya Mas ya, kalau misalnya saya pulang sekolah misalnya kayak ngelihat hujan, kok rumah bocor kayak gini gitu. Dan saya tuh tekad saya tuh kuat banget, dari saya masuk kuliah sampai akhirnya saya lulus kuliah itu bisa nabung untuk membangun rumah. Dan alhamdulillah di tahun 2022 itu uang sudah terkumpul. Di awal tahun 2023 bisa ngebangun rumah orang tua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah itu udah tercapai. Sudah tercapai. Itu semua hasil dari prestasi. Jadi tabungan-tabungannya itu. Saya nggak bisa ngebayangin gimana bahagianya orang tua punya anak Teh Siti kayak Teh Siti, sudah berprestasi, juga ngebangun rumah orang tua, dan mudah-mudahan nanti bisa memberangkatkan haji ya. Iya, itu juga salah satu mimpi saya. Amin. Saya juga kepingin itu, pengen orang tua bisa ke Tanah Suci, karena pernah waktu Lebaran kemarin tuh saya kan ngasih hadiah buat orang tua itu kan baju putih, ya baju putih gitu, baju gamis putih. Terus umi saya bilang gini, semoga aja bajunya nanti bisa dipakai buat berangkat haji ya. Di situ kayak saya harus bisa nih gitu. Semoga aja tahun ini saya bisa gitu mengumpulkan dana buat orang tua saya berangkat ke Tanah Suci. Melewati masa-masa sulit kuliah saja bisa ya, apalagi berangkat orang tua yang tujuannya mulia lah, berangkat haji. Iya, insya Allah, semoga saja. Amin. Ya, Teh Nurhayati sekarang sudah sukses menjadi pemuda pelopor. Apakah organisasi yang membesarkan Teh Nurhayati ini akan ditinggalkan atau memang akan terus dilanjutkan? Akan terus dilanjutkan. Apalagi Sobat Pena ini, karena Sobat Pena berawal dari Sobat Pena, saya bisa seperti ini. Saya bisa membuat banyak orang lain bahagia. Karena hampir 500 penerima manfaat itu adalah mereka yang kesulitan skripsi. Ada yang sampai depresi, ada juga yang sampai mereka kayak putus asa, nggak mau lanjut kuliah lagi karena sulitnya nyusun skripsi. Dan alhamdulillah saya ketika tim Sobat Pena, para mentor ngebantu para peserta untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah atau skripsi itu, saya melihat suatu kebahagiaan di raut wajah mereka. Dan saya merasa saya juga pun ikut merasakan kebahagiaan. Dan saya nggak mau tuh kebahagiaan orang lain itu karena terbantu di Sobat Pena ini musnah gitu aja. Saya ingin Sobat Pena terus maju, terus berkembang, terus menebar kebermanfaatan untuk generasi muda, terutama di bidang riset dan kepenulisan. Jadi sudah dipastikan tidak akan meninggalkan rumah sendiri ya? Insya Allah. Untuk seluruh rakyat ataupun masyarakat di Provinsi Banten, jangan lupa follow IG Sobat Pena, yaitu Sobat Pena Institute, yang mana insya Allah Sobat Pena akan menggeliat di nasional, menjadi salah satu perwakilan di Provinsi Banten, yaitu di bidang kepeloporan, bidang pendidikan, sebagai salah satu peserta pemuda pelopor yang akan lanjut ke nasional. Mohon di follow ya IG-nya. Terima kasih. Baik teman-teman, Sobat Kabar Banten, itulah kisah yang menginspirasi Siti Nurhayati ya.
putri asal Kabupaten Lebak, Kanekes ya, yang berkaitan dengan Baduy, dan beliau tadi sudah didengarkan lahir dari orang tua yang tidak mampu, tapi kemudian tekad yang kuat hingga sukses menempuh pendidikan sarjana di kampus UIN SMA Banten, dan sudah didengarkan tadi bahkan menjadi juara 1 pemuda pelopor Indonesia. Ya, betul ya? Pemuda pelopor tingkat provinsi Banten. Dan lebih mengharukan lagi, ternyata Siti Nurhayati ini sedang merencanakan pemberangkatan haji untuk kedua orang tuanya, karena memang rencana salah satu itu membangun rumah sudah direalisasikan. Terima kasih Siti sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga mimpi-mimpi indahnya, cita-cita membesarkan organisasinya, amin, amin, karirnya semakin sukses ya. Iya. Demikian Sobat Kabar Banten, terima kasih. Saya Irfan Muntaha dan saya Siti Nurhayati dari PT Sobat Pena Indonesia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.